Timnas Indonesia harus menerima kenyataan bahwa masih belum selevel dengan Jepang. Pada pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan dengan skor telak 4-0 dari Jepang. Timnas Indonesia dibuat tak bisa apa-apa saat melawan Jepang. Terlebih, terdapat beberapa kesalahan pemain timnas yang seharusnya tidak dilakukan. Bagaimana ceritanya? Yuk simak videonya. Bagi para pendukung Timnas Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Demi melaju ke Piala Dunia 2026, Timnas Jepang tidak meremehkan pertandingan kali ini. Terlihat Jepang menurunkan pemain intinya saat menghadapi Indonesia. Nama-nama seperti Takumi Minamino, Ritsudoan, Kau Itakura, Kaoru Mitoma, Wataru Endo, dan Hidemasa Morita langsung diturunkan sejak menit pertama. Sedangkan di kubu Timnas Indonesia juga menurunkan skuad terbaiknya. Dan laga ini menjadi debut untuk bek FC Copenhagen, yaitu Kevin Dix. Pertandingan Indonesia melawan Jepang berjalan seru sejak awal. Di menit ke-8, Timnas Indonesia mendapatkan peluang emas melalui Ragnar Oratmangun. Oratmangun hanya tinggal berhadapan dengan Yon Suzuki. Namun, peluang tersebut bisa digagalkan oleh sang kiper Jepang, yaitu Yon Suzuki. Tak lama berselang, Timnas kembali mendapatkan peluang emas, yaitu melalui Rafael Struijk yang tidak bisa memanfaatkan peluang matang dari Kevin Dix. Jepang tidak tinggal diam. Jepang terus menggempur pertahanan Timnas Indonesia. Hingga di menit ke-35, Indonesia kebobolan setelah Cacin Hapner mencetak gol bunuh diri dan gagal mengantisipasi bola. 5 menit berselang, giliran Takumi Minamino yang memanfaatkan umpan dari Kaoru Mitoma. Kedudukan 2-0 untuk keunggulan Jepang bertahan hingga akhir babak pertama. Di awal babak kedua, lagi-lagi lini belakang timnas melakukan blunder yang tidak perlu. Martin Paes yang ingin membuang bola, justru bola mendarat di kaki Morita. Tendangan Morita tidak bisa ditahan oleh Jai Itjes dan membuat bola masuk ke gawang timnas Indonesia. Sugawara yang menjadi pemain pengganti menutup pesta gol Jepang dengan gol dari sudut yang sempit setelah tidak adanya pengawalan terhadap dirinya. Di babak kedua, timnas Indonesia bukan tanpa peluang. Namun, penyelesaian akhir yang buruk tidak bisa merubah peluang menjadi gol. Salah satunya adalah peluang emas dari Pratama Arhan. Hingga peluit panjang dibunyikan, Indonesia harus mengakui kekalahan dari Jepang dengan skor yang telak 4-0. Jepang adalah tim dengan produktivitas gol terbaik di Asia saat ini. Melawan Jepang itu artinya harus bermain secara disiplin di area pertahanan dan harus bisa meminimalisir kesalahan yang ada. Tidak disiplinnya pertahanan Indonesia harus mendapatkan hukuman kekalahan 4-0 dari Jepang. Salah satu contohnya adalah gol ketiga Jepang. Kesalahan Martin Paes dalam membuang bola membuat Morita mencetak gol. Selain itu, CET yang seharusnya bisa membuang bola juga gagal mengantisipasi tendangan Morita. Gol terakhir dari Jepang dicetak oleh Sugawara. Pemain Southampton tersebut tidak mendapatkan pengawalan dari bek timnas Indonesia, sehingga Sugawara bisa leluasa dalam mencetak gol. Lini pertahanan timnas Indonesia yang tidak disiplin juga diikuti oleh lini penyerang. Andaikan Ragnar Oratmangun bisa memanfaatkan peluangnya menjadi gol, mungkin hasil akhir akan berbeda. Kurangnya pemain timnas Indonesia yang bisa melakukan finishing dengan baik juga harus menjadi perhatian bagi para staf kepelatihan. Pertandingan Indonesia melawan Jepang juga menjadi bukti bahwa perbedaan kualitas antara kedua tim cukup terlihat begitu jelas. Cara bertahan Jepang dan cara Jepang menyelesaikan penyelesaian akhir dengan baik menjadi bukti bahwa pengalaman bermain reguler di klub sangat penting. Hampir semua pemain Jepang yang bermain melawan timnas Indonesia adalah pemain yang bermain reguler di klubnya, bukan menjadi cadangan saja atau halnya menjadi alat promosi bagi suatu klub. Rasanya wajar jika timnas Indonesia kalah dengan Jepang dari segi ranking FIFA saja seperti langit dan bumi. Namun kekalahan akibat kesalahan sendiri itu yang harus segera diperbaiki. Kekalahan atas Jepang membuat timnas Indonesia harus menjadi juru kunci grup sementara dengan raihan 3 poin dari 5 pertandingan. Timnas Indonesia harus segera bangkit jika ingin meraih target di posisi ketiga atau 4 di klasemen. Apalagi Cina pada pertandingan sebelumnya juga berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Persaingan di grup C ini semakin menarik dan semakin panas untuk perebutan peringkat kedua hingga keempat. Semua tim masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia. Masih ada 5 pertandingan lagi bagi timnas Indonesia. Terbaru, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di tanggal 19 November nanti. Harapan kita tentu bisa melihat timnas Indonesia bermain dengan lebih baik lagi. Semoga timnas Indonesia bisa memperbaiki keadaan dan cepat bangkit.